Sebagai negara besar, Indonesia membuktikan kepada dunia mampu membuat nuklir dengan teknologi super canggih. Nuklir yang berhasil diproduksi Indonesia lebih canggih dari rudal petir V101 dan rudal pertahanan atau Erhan 122. Nuklir buatan Indonesia dikabarkan memiliki daya jangkau yang cukup panjang dan mampu meledak dengan kekuatan dahsyat dan melebihi dari roket yang pernah dibuat oleh anak bangsa. Nuklir ini mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari rudal menggunakan seeker. Nuklir V1010 sudah mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan sasaran. Selain mengadopsi teknologi penginderaan, nuklir ini juga sudah mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari jenis rudal yang menggunakan seeker. Rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga tidak mudah terbaca oleh radar serta bisa menghindari frekuensi berubah-ubah. Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memperkenalkan purwarupa baterai nuklir thorium yang dikombinasikan dengan sel surya. Jika diproduksi, baterai ini diperkirakan mampu bertahan minimal 40 tahun. Bertempat di PAU Fakultas Teknik UGM, asisten peneliti di tim pengembangan baterai nuklir UGM Eli Ismail menerangkan penggabungan dua sumber energi ini mampu memperbesar keluaran energi. Bahan bakarnya plutonium-238 yang dihasilkan dari limbah reaktor thorium yang memiliki kandungan aktivitas 100 merkuri, ujarnya. Ide pembuatan baterai ini dikembangkan sejak 2016 dan berhasil diwujudkan tahun ini. Dengan tujuan menghasilkan sumber energi tahan lama, baterai ini bisa diterapkan untuk berbagai peralatan listrik. Berbeda dengan reaktor nuklir konvensional, reaktor dengan sumber thorium menjadi teknologi pengayaan nuklir terbaru yang berdiri di Rusia. Keunggulan reaktor thorium ialah tingkat keamanannya lebih tinggi, efisiensi berkisar 40–50%, tanpa transisi fase pendingin, dan daya tahan terhadap korosi meningkat. Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir. Hal itu ditandai dengan diresmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung pada tanggal 28 Februari tahun 1965, oleh Presiden Soekarno. Proyek ini awalnya dibiayai Dahlan Iskan dan sempat terhenti. 2 tahun terakhir ini dibiayai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. Keberhasilan prototipe ini sudah kami laporkan dan tinggal menunggu langkah selanjutnya. Reaktor thorium juga menyederhanakan manajemen penggunaan bahan bakar nuklir. Limbah dari reaktor thorium salah satunya mengandung plutonium-238 yang digunakan untuk riset ini. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang datang langsung melihat purwarupa baterai nuklir UGM ini menyatakan Indonesia sebenarnya memiliki desain reaktor thorium yang dihasilkan 10 ahli nuklir ternama nasional. Dalam perkembangannya, pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan tenaga nuklir mencatat berbagai kemajuan, seperti terbangunnya reaktor Kartini di Yogyakarta, 1979, dan reaktor serbaguna Siwabesi di Serpong, 1987. Khusus aplikasi nuklir, bahkan mengalami kemajuan yang berarti seperti di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, kedokteran, industri, dan lingkungan hidup. Bahkan ada yang mendapat penghargaan internasional, yaitu bibit padi unggul hasil teknologi nuklir, hasil rekayasa para ahli Batan. Ada produk dari PT Batan Teknologi atau sekarang bernama Inuki BUMN hasil radiasi dari reaktor nuklir berupa Mo 99 dan 1–131 untuk ekspor. Selain itu produk SM153 EDTMP, 1–131, dan generator Mo 99, TC 99 meter untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia. Produk ekspor ini menjadi kebanggaan karena menembus Jepang. Sayangnya, produk itu tidak ada lagi sejak beberapa tahun yang lalu karena masalah teknis yang sebenarnya sangat gampang diatasi, namun kurang perhatian dari pemerintah. Akibatnya kita kehilangan devisa. Tak hanya itu, untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia, harus diimpor dengan harga yang mahal. Karena itu upaya untuk memproduksi kembali melalui PT INUKI kiranya mendapat perhatian pemerintah dengan memanfaatkan reaktor nuklir Siwabesi atau membuat reaktor baru. Selain mengadopsi teknologi penginderaan, petir V101 juga sudah mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari jenis rudal yang menggunakan seeker.
Rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga tidak mudah terbaca oleh radar serta bisa menghindari frekuensi berubah-ubah. Rudal petir V101 memiliki kecepatan super tinggi. Dalam sebuah uji coba didapatkan kecepatan hingga 260 km per jam. Kemudian rudal ini juga mampu membawa hulu ledak 10 kg. Berat totalnya adalah 20 kg, panjangnya 1,85 meter dan lebar sayap adalah 1,55 meter. Sementara produk PT Pindad Persero berhasil mengembangkan roket balistik bernama rudal pertahanan atau Erhan 122. Erhan 122 memiliki kemampuan tembak mencapai 15 km. Rudal pertahanan ini pergerakannya dapat dikendalikan dari pangkalan tembak. Kemampuan Erhan 122 juga memiliki kecepatan yang cukup tinggi, yakni 1,8 Mach. Waktu tembak rudal mencapai 80 detik. Kementerian Pertahanan sudah melakukan uji coba penembakan roket pertahanan, Erhan 122 di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Batu Raja, Sumatera Selatan. Hasilnya dahsyat.